Oke, kita ke Romo Koko. Romo Koko tadi juga dalam pemaknaan Paus Fransiskus pada hari ini datang ke Indonesia dengan adanya keberagaman budaya, suku, dan agama. Anda melihatnya dalam momen kedatangan hari ini seperti apa? Yang pertama tentu kehadiran Paus Fransiskus itu memiliki pesan untuk semakin mempererat persaudaraan yang sudah terjalin di Indonesia, bahkan sudah sejak lama kita hidupi dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, Yang kedua, keragaman itu hanya dapat terwujud dalam suasana damai kalau ada penghormatan terhadap pertama, martabat manusia. Semua orang diciptakan oleh Tuhan dan semua orang memiliki martabat yang sama. Ketika semua orang memiliki martabat yang sama ini, maka sudah sepantasnya setiap orang saling menghormati, saling menghargai, saling mengingatkan satu dengan yang lain, sehingga kita semua bisa berjalan bersama. Nah ini, istilah berjalan bersama ini juga menjadi penting, karena ini juga menjadi topik gereja Katolik sekarang ini. Kita diharapkan untuk berjalan bersama di tengah berbagai macam perbedaan, untuk turut membangun bangsa Indonesia, berjalan bersama membangun daerah kita masing-masing, berjalan bersama juga untuk mengembangkan iman kita. Itu yang pertama. Yang ya, kedua, kita juga diajak untuk berjalan bersama dengan alam semesta. Karena hidup kita itu sepenuhnya juga didukung oleh alam semesta. Kalau kita bisa menjaga keanekaragaman alam semesta ini, yang memberikan jaminan kehidupan kita dan juga generasi yang akan datang, maka dengan sendirinya kehidupan kita akan damai, kehidupan kita akan tentram. Sehingga kehadiran Paus ini juga, Mas, memiliki pesan yang kuat bagi kita untuk membangun relasi yang harmonis, yang serasi dengan alam. Karena beliau juga memiliki perhatian yang sangat besar dengan lingkungan hidup. Hal itu dibuktikan dengan dikeluarkannya dokumen Laudato Si yang ditulis oleh beliau pada tahun 2015. Gereja Katolik diajak untuk kembali mencintai alam, kembali merawat alam, dan alam kembali kita pandang sebagai rumah bersama, di mana semua makhluk, manusia, hewan, dan ciptaan yang lain boleh hidup bersama di tanah yang sama, berkembang bersama, dan itulah sebenarnya yang dimaksud dengan keharmonisan yang sejati. ya. Demikian, Mas. Romo Koko, kalau diketahui bahwa eh, penggambaran dari adanya Bhinneka Tunggal Ika dan juga keberagaman agama di Indonesia ini juga tercermin dari adanya gereja katedral yang berseberangan dengan Masjid Istiqlal. Apakah Anda juga melihat dari poin itu pendirian dua rumah ibadah di Indonesia, di Jakarta terlebihnya ya, itu juga dapat menggambarkan seperti itu? Sangat, Mas. Itu menjadi simbol yang sungguh akan abadi ya, antara Istiqlal dan katedral itu bisa berdampingan seperti itu. Dan sekarang hubungan antara katedral dan juga Istiqlal itu dieratkan lagi dengan adanya yang namanya terowongan silaturahmi Ya, yang menghubungkan antara katedral dengan Istiqlal. Ini menjadi semakin memperkuat satu bahasa simbol bahwa di Indonesia itu eh, hidup beragama itu bisa dari berdampingannya bangunan, gedung dengan gedung, gereja dengan masjid, dan juga berdampingannya manusia dengan manusia. Jadi menurut saya ini satu hal yang sangat komplit, sangat sempurna untuk menggambarkan bagaimana Indonesia betul-betul mencoba berjuang menghidupi yang namanya kebersamaan di tengah perbedaan atau Bhinneka Tunggal Ika. Demikian, Mas. ya. Kalau Romo Mardi sendiri melihat dari adanya ini kan rumah ibadah dua agama gitu ya, Muslim dan juga Kristiani dari umat Katolik di Gereja Katedral dan juga Istiqlal. Seperti apa? Saya ingin melihatnya sedikit lebih dalam. Mengapa? Saya merupakan orang yang melihat bahwa tubuh ini adalah rumah kita bersama. Oikos. Untung teman kita itu namanya Koko. Itu dekat dengan oikos. Rumah. Karena diri kita dimasuki sayur, dimasuki ikan. Ini adalah suatu oikos. Sehingga kalau Anda memperhatikan dalam Laudato Si, itu adalah suatu berkat
dari penciptaan. Tapi ada terusnya. Aku bangga. Aku diutus ke Jakarta. Ya. Kenapa? Karena dalam Jakarta ini ada oikos yang baru. Kita kenal 1908, Kebangkitan Nasional. Itu adalah kelompok-kelompok, ada Yong Celebes, Yong Java, dan sebagainya. 1924, 1922, 1923 terjadi sesuatu yang masih lebih bagus lagi, yang jarang diomongkan. Satu, berdirinya wanita Katolik di Jogja. Itu mengumpulkan orang dari suku bermacam-macam yang miskin-miskin. Wanita Katolik Lempuyangan, Jogja. Yang kedua, berdiri sesuatu yang sangat berharga di Jakarta sekarang. Namanya adalah Strada, yaitu suatu sekolahan untuk orang-orang miskin. Sekarang masih hidup. Dan ini mau mengajak mereka dari agama bermacam-macam, suku bermacam-macam menjadi satu fratelli. Ya. Ketiga, sesudah itu, sidang pertama pada awal Kongres Pemuda 1928 diadakan di mana? Di rumah paroki gereja katedral. Maka ini adalah suatu hal yang bagus. Saya hanya mau menekankan betapa Paus sebetulnya hanya mengatakan, Mas, kita saudara loh. Baik. Maka dari itu nggak mau pakai polisi-polisi dan yang keras-keras. Nggak, kita saudara kok. Ya. Begitu. Oke, Romo Mardi dan Romo Koko, kita tahan sejenak karena kami akan mengajak Anda, pemirsa, untuk melihat situasi terkini di Terminal 3, Bandara Soekarno-Hatta, VIP. Dan berikut, saat ini kondisinya sudah mulai penjemputan yang dilakukan oleh sejumlah tim. Dan kita juga akan mengikuti laporan langsung dari rekan kami, jurnalis NTV Francisca Rati yang berada di Gereja Katedral Jakarta. Selamat siang, Rati. Rati. Selamat siang, Rati. Bagaimana kondisi di Gereja Katedral saat ini pasca menunggu dari kedatangan Paus Fransiskus? Rati. Belum masuk kali dia. Ya, pemirsa, kami masih mengalami kendala dari koneksi dan saat ini kami akan mengajak kembali di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Masih dilakukan penjagaan dari penjemputan Paus Fransiskus yang diperkirakan akan tiba pada pukul 11.30. Ya, masih bersama kami ada Romo Mardi dan juga Romo Koko. Romo Mardi, tadi kita melanjutkan perbincangan sebelumnya ya. Dan apakah menurut Romo Mardi ini masyarakat Indonesia dapat mempotret kedatangan dari Paus Fransiskus ke Indonesia ini memiliki pesan damai? Pesan damai itu sangat mendalam. Karena Paus betul-betul mengatakan, kita saudara ya. Jangan pakai mobil-mobil gede deh. Ya. Tadi dibilang apa? Bukan Avanza tapi Innova. Innova. Tentu kalau Avanza lebih jelek lagi, apalagi kalau yang kecil itu ya. Artinya kesederhanaan yang ingin ditunjukkan dari Paus Fransiskus ke Indonesia begitu ya? Betul, tapi bukan kesederhanaan dalam arti material, Ya. tapi kita saudara, fratelli, tutti lo, artinya seluruhnya lo, kita itu saudari-saudara, maka ayo kita pakai pelbagai macam hal. Dan kalau saya melihat rencananya, saya merasa dia bermaksud untuk menjadi teman kita yang sangat dekat. Baik.